Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, salah seorang yang telah diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntun kita dari jalan yang buruk menuju jalan yang baik. Salah seorang yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita hidup dengan baik di dunia ini dan mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita agar kita bisa memaksimalkan diri untuk menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini. Baik, anak-anakku sekalian yang saya cintai, hari ini kita akan belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, sebelum kita memasuki materi pada hari ini, karena kita belajar tentang sejarah, maka dari itu terlebih dahulu saya mengajak kepada anak-anak sekalian untuk merenung sejenak dan memperhatikan bahwa sebenarnya di daerah sekeliling kita itu banyak masjid tua, banyak tradisi keagamaan, bahkan bahasa yang sehari-hari yang kita gunakan itu berasal dari sejarah panjang masuknya Islam dan berkembangnya Islam di Nusantara. Pernahkah kalian bertanya seperti ini? Bagaimana sih Islam itu bisa menyebar luas di Nusantara tanpa adanya peperangan? Nah, hari ini kita akan mempelajari perkembangan Islam di Nusantara, khususnya melalui peran dari dua kerajaan Islam terbesar di Nusantara. Yang pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai dan yang kedua adalah Kerajaan Demak. Melalui pembelajaran ini pula, kita tidak hanya akan belajar tentang sejarah, tetapi kita juga akan berusaha untuk memahami nilai-nilai dari toleransi, nilai-nilai dari perdamaian, dan juga kebijaksanaan dalam menyebarkan ajaran agama Islam di sekitar kita. Oke, selanjutnya mengenai tujuan pembelajaran. Ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi hari ini. Yang pertama, kalian itu diharapkan mampu untuk menjelaskan sejarah Kerajaan Samudra Pasai dan juga sejarah Kerajaan Demak. Nah, tentunya setelah kita mempelajari materi ini. Kemudian yang kedua, kita akan berusaha untuk menganalisis peran dari kedua kerajaan ini dalam penyebaran agama Islam. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, kita akan berusaha untuk mengenal tokoh-tokoh penting dalam kedua kerajaan ini. Dan yang terakhir, kita akan berusaha untuk mengidentifikasi bagaimana peninggalan sejarah Islam di Indonesia. Oke, selanjutnya kita masuk ke inti materi. Materi pertama yaitu sejarah masuknya Islam di Nusantara. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, Islam itu masuk di Nusantara melalui jalur damai, bukan melalui jalur perang. Nah, jalur-jalur damai yang saya maksud itu melalui perdagangan internasional, para pedagang Muslim dari Arab, para pedagang Muslim dari Persia dan juga Gujarat, itu tidak hanya berdagang di Nusantara untuk menyebarkan agama Islam, akan tetapi mereka juga mengenalkan ajaran Islam. Selain itu, para ulama, para sufi, para mubalik juga memiliki peran yang besar dalam berdakwah dengan cara yang santun, dengan cara yang sopan, tidak dengan kekerasan, bahkan tidak melalui dengan perang. Dan yang mesti kalian ketahui bahwa wilayah yang pertama sekali menjadi pusat berkembangnya Islam di Nusantara itu ialah wilayah pesisir pantai. Kenapa? Karena wilayah ini adalah wilayah yang paling ramai dikunjungi para pedagang dari berbagai daerah. Kemudian selanjutnya kita masuk ke masalah Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama profilnya. Nah, jadi Kerajaan Samudra Pasai ini terletak di wilayah Aceh Utara, berdiri pada abad ke-13 Masehi, dan kerajaan ini pertama kali didirikan oleh seseorang yang bernama Sultan Malik Al-Soleh. Orang ini dikenal sebagai
pendiri dari kerajaan Islam pertama di Nusantara. Letak dari kerajaan ini sangat strategis, menjadikan Samudra Pasai itu berkembang pesat dalam hal perdagangan dan juga dalam hal dakwah Islam di Nusantara. Kemudian selanjutnya mengenai kejayaannya, untuk kejayaan kerajaan Samudra Pasai ini, pada masa kejayaannya Samudra Pasai itu menjadi pusat perdagangan internasional di Selat Malaka. Kemudian kerajaan ini menggunakan mata uang dirham emas dalam kegiatan perdagangan, berbeda dengan kita yang saat sekarang ini kita menggunakan mata uang rupiah. Kalau mereka dulu itu menggunakan dirham emas dalam kegiatan transaksi perdagangan. Kemudian hubungan dagang itu terjalin dengan Arab, terjalin dengan India, dan juga terjalin dengan Cina. Jadi dahulu itu kita sudah mengenal perdagangan internasional. Kenapa? Karena wilayah kita itu sudah menjalin hubungan perdagangan dengan orang-orang yang berada di luar daerah Nusantara. Kemudian selanjutnya mengenai bahasa, bahasa yang digunakannya itu bahasa Melayu. Ini sebagian besar digunakan sebagai bahasa perdagangan dan juga bahasa dakwah Islam di Nusantara, sehingga sangat mudah diterima oleh masyarakat yang luas. Kemudian kita masuk ke tokoh-tokoh penting dari kerajaan Samudra Pasai. Tokoh penting Samudra Pasai itu yang pertama diantaranya ialah Sultan Malik Al-Soleh. Orang ini dikenal sebagai pendiri kerajaan dari kerajaan Samudra Pasai. Kemudian yang kedua Sultan Malik Al-Zahir. Nah, orang ini dikenal sebagai orang yang memperluas wilayah kekuasaan dari kerajaan Samudra Pasai. Selain kedua tokoh ini ada pula para ulama sufi. Para ulama sufi ini berperan aktif dalam menyebarkan Islam, baik melalui pendidikan dan juga melalui perdagangan. Kemudian selanjutnya perang Samudra Pasai dalam penyebaran Islam. Samudra Pasai itu menjadi pusat pendidikan Islam di pesisir utara Sumatera. Ajaran tasawuf dan juga fikih mazhab dari mazhab Syafi'i itu sangat berkembang pesat. Dari kerajaan ini banyak ulama yang menyebarkan Islam di berbagai daerah di Nusantara. Kemudian perdagangan juga menjadi sarana penyebaran budaya Islam. Jadi peran Samudra Pasai itu dalam menyebarkan agama Islam itu ada dua. Yang pertama itu mereka berperang di pusat pendidikan, dan juga yang kedua mereka berperan di pusat perdagangan. Kemudian yang terakhir terkait mengenai kerajaan Samudra Pasai itu adalah masa kemundurannya. Nah, kemunduran dari kerajaan Samudra Pasai ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti serangan dari kerajaan Majapahit, kemudian persaingan perdagangan di Selat Malaka, dan yang paling miris, yang paling pokok itu yang menyebabkan kemunduran kerajaan Samudra Pasai itu adalah adanya invasi dari Portugis pada tahun 1521 yang akhirnya menyebabkan Samudra Pasai dikuasai oleh kerajaan Aceh Darussalam. Nah, untuk melihat sejarah singkat dari perjalanan kerajaan ini dan juga perannya dalam penyebaran agama Islam, saya akan memperlihatkan suatu video singkat, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan Islam di Nusantara. Oke, sama-sama kita akan melihat. Kesultanan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam yang terletak di Lhokseumawe, Sumawe, Aceh, pesisir utara Sumatera. Berdiri pada abad ke-13 sampai abad ke-16, Samudra Pasai menghabiskan waktu sebagai bandar dagang internasional karena lokasinya dekat dengan Selat Malaka. Di video kali ini, kami akan membahas tentang sejarah runtuhnya kerajaan Samudra Pasai. Pada masa kepemimpinan Sultan Ahmad Malik Az-Zahir yang dimulai sejak 1349, mencatat sejarah kelam bagi Kesultanan Samudra Pasai yang sebelumnya tentram. Karena konon, katanya, ada salah satu anggota kerajaan yang menyakiti kedua putri sang raja,
Tun Medan Peria dan Tun Takiadara, kabar tersebut dengan cepat sampai ke putra pertama raja yaitu Tun Beraim Bapa. Ia pun akhirnya berniat untuk menjaga kedua adik perempuannya tersebut, namun naas. Putra sulung ini diracuni hingga nyawanya melayang. Kedua adik perempuan Tun Beraim Bapa pun ikut sedih dan akhirnya. Untuk melihat video ini secara keseluruhan, kalian bisa mengakses melalui link di bawah ini. Silahkan diakses ya untuk dilihat secara lengkap. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi tentang Kerajaan Demak. Kerajaan Demak untuk wilayahnya itu berada di pesisir utara Pulau Jawa, Jawa Tengah, yang berdiri pada abad ke-16 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Fata dan menjadi kerajaan pertama di Pulau Jawa. Kalau kerajaan Samudra Pasai tadi itu kerajaan pertama yang ada di Nusantara. Kalau kerajaan Demak itu adalah kerajaan pertama yang ada di wilayah Jawa Tengah di bagian utara. Dan kerajaan ini didirikan oleh Raden Fata dan menjadi kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan Demak berkembang pesat sebagai pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Kemudian selanjutnya ini mengenai kejayaan dari Kerajaan Demak. Kerajaan Demak itu mencapai kejayaan sebagai pelabuhan terbesar di Pulau Jawa dan memiliki armada laut yang sangat kuat. Salah satu peninggalan bersejarah dari kerajaan ini ialah sebuah masjid yang disebut dengan Masjid Agung Demak. Kerajaan ini juga menjadi pusat dakwah para wali songo. Kemudian selanjutnya mengenai tokoh-tokoh dari Kerajaan Demak. Tokoh-tokoh penting dari Kerajaan Demak itu antara lain Raden Fata, Pati Unus yang terkenal karena serangannya ke Portugis di Selat Malaka, serta Sultan Trenggono yang membawa Demak ke puncak kejayaan. Nah, kalau Raden Fata itu adalah orang yang pertama kali mendirikan kerajaan ini. Kalau Pati Unus itu merupakan tokoh yang terkenal dikarenakan serangannya yang sangat dahsyat kepada Portugis di bagian Selat Malaka. Kemudian Sultan Trenggono ini adalah orang yang adalah tokoh yang membawa kerajaan Demak di puncak kejayaan. Kemudian selanjutnya itu para wali songo itu juga turut mendukung pemerintahan dan juga turut mendukung di bagian dakwah Islam di kerajaan Demak. Kemudian selanjutnya peran kerajaan Demak dalam penyebaran Islam. Demak itu berperan sebagai pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa. Masjid digunakan sebagai tempat ibadah dan juga dijadikan sebagai tempat pendidikan. Para wali songo itu menyebarkan Islam dengan pendekatan budaya, sehingga ajaran Islam di Pulau Jawa itu sangat mudah diterima oleh masyarakat. Terkait mengenai hubungan politik dan juga masalah pernikahan, itu juga memperluas pengaruh Islam di wilayah Pulau Jawa pada kerajaan ini. Kemudian selanjutnya mengenai penurunan kekuasaan dari kerajaan Demak atau kemundurannya, itu diawali karena Sultan Trenggono wafat. Kemudian kerajaan Demak, setelah beliau wafat, kerajaan Demak itu mengalami konflik internal, perebutan kekuasaan antara Joko Tingkir dan juga Arya Penangsang. Itu menyebabkan pusat pemerintahan berpindah ke Pajang, yang menyebabkan kekuasaan dari kerajaan Demak itu melemah dan akhirnya runtuh. Nah, untuk sejarah singkatnya, kita juga bisa menyaksikan dari tayangan video berikut. Selamat datang di channel kami. Pada video kali ini kita akan membahas tentang runtuhnya Kerajaan Demak, Kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa yang pernah berjaya dan berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara.
Namun mengapa kerajaan ini akhirnya runtuh? Apa faktor-faktor yang menyebabkan kemundurannya? Mari kita selami sejarah runtuhnya Kerajaan Demak. Kalau kalian ingin melihat secara full dari video yang tadi saya putar, kalian bisa menyaksikan melalui link di deskripsi di bawah ini. Selanjutnya kita masuk ke materi tentang perbandingan dari Samudra Pasai dan juga dari Kerajaan Demak. Nah, Kerajaan Samudra Pasai itu berkembang di Aceh Utara sebagai pusat Islam di Sumatera dan berpengaruh dalam perdagangan serta bahasa Melayu. Sementara itu Kerajaan Demak itu berkembang di daerah Jawa Tengah sebagai pusat Islam di Pulau Jawa dengan peran besar dari Wali Songo dalam dakwah dan juga dalam hal budaya. Kedua kerajaan ini masing-masing berperan penting dalam sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Kemudian selanjutnya kita masuk di bagian terakhir, yaitu bagian penutup. Dengan demikian perbandingan dari kedua kerajaan ini, yang pertama, kalau Kerajaan Samudra Pasai itu letaknya di Aceh Utara, kalau Kerajaan Demak itu letaknya di Jawa Tengah. Kemudian waktu perkembangannya atau waktu kekuasaannya untuk Kerajaan Samudra Pasai itu berlangsung pada abad ke-13 sampai abad ke-16. Kalau Kerajaan Demak itu berkembang pada abad ke-16 dan juga abad ke-17. Kemudian perbandingan selanjutnya itu mengenai masalah pendirinya. Kalau Samudra Pasai itu didirikan oleh salah seorang tokoh yang bernama Malik Al-Soleh. Kalau Kerajaan Demak itu didirikan oleh Raden Fatah. Kemudian terkait masalah perangnya, kalau Kerajaan Samudra Pasai itu berperan sebagai pusat Islam di pesisir Sumatera. Kemudian Kerajaan Demak itu berperan sebagai pusat Islam di Pulau Jawa. Nah, untuk musuh utamanya, kalau musuh utama dari Kerajaan Samudra Pasai yaitu bangsa Portugis. Kemudian kalau Kerajaan Demak itu yang menjadi musuh utamanya itu adalah pajang dan juga konflik internal yang berkepanjangan. Nah, untuk mengenai masalah pengaruh dari Kerajaan Samudra Pasai ini, yang pertama itu di bagian bahasa Melayu. Jadi penggunaan penyebaran Islam itu pengaruhnya memiliki peran besar dalam hal bahasa Melayu. Kemudian untuk Kerajaan Demak itu yang paling berpengaruh ialah dakwah para Wali Songo. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, demikianlah materi yang saya bawakan pada hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kepada kita bahwa Islam berkembang di wilayah Nusantara itu dengan cara yang damai, tidak dengan peperangan, tidak dengan paksaan, tetapi dengan cara yang damai. Kemudian penyebaran agama Islam itu selain dalam bentuk damai, perkembangannya itu melalui perdagangan, melalui pendidikan, ada pula melalui pernikahan, dan juga dari pendekatan budaya. Dan ini memiliki arti bahwa Islam itu sangat memahami nilai-nilai kebudayaan, sehingga Islam itu dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat di Nusantara. Maka dari itu penyebaran agama Islam di wilayah Nusantara itu sangat mudah tanpa ada konflik dan juga pemarangan. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, demikianlah materi pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terkhusus bagi saya sebagai
pembawa materi atau sebagai pengajar kalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan kata yang sempat saya sampaikan, saya mohon maaf. Jika ada kesalahan dari materi yang saya sampaikan, bisa di kemudian hari kita diskusi untuk memperbaiki. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi